Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Marzuko. Nama saya Intan Syafina. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang analisis dan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan di satuan pendidikan. Baiklah, saya Naili Marzuko akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan adalah sumber daya manajemen yang terlibat dalam organisasi atau lembaga-lembaga termasuk lembaga pendidikan, antara lain manusia, sarana dan prasarana, biaya, teknologi, dan informasi. Namun, sumber daya yang paling penting dalam pendidikan adalah sumber daya manusia. Bagaimana manajer bakat kreativitas dan semangatnya bagi organisasi. Karena itu, tugas terpenting dari manajer adalah menyeleksi, menetapkan, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya merupakan input penting yang diperlukan untuk kalangan-kalangan proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya uang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara memadai dan pada akhirnya tidak tercapai. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia atau SDM yang dibutuhkan di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidik atau guru. Kinerja guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah atau madrasah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi peserta didik. Guru merupakan faktor penentu yang dominan dalam proses pembelajaran peserta didik. Yang kedua yaitu TU. TU adalah karyawan sekolah yang bertugas mengatur administrasi di lingkungan sekolah, sehingga peranannya sangat penting dalam pengelola administrasi di sekolah agar tertata dengan baik. Yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena peserta didik atau tanpa pandangan usia adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri atau mendidik diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Yang keempat yaitu karyawan. Baiklah, saya Intan Syafina di sini akan melanjutkan pembahasan tentang sumber daya informasi yang ada di satuan pendidikan. Sumber daya informasi terdiri dari 5. Yang pertama, manusia atau ahli informasi dan pemakai. Manusia diperlukan dalam seluruh operasi. Sumber manusia termasuk pemakai terakhir dan ahli sistem informasi. Ahli sistem informasi adalah orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Mereka itu adalah analisis sistem, pemrograman, pelaksana komputer, dan tingkat manajemen lainnya. Yang kedua, perangkat keras komputer. Konsep sumber daya perangkat keras meliputi seluruh perangkat fisik dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pengolahan informasi. Hal tersebut tidak hanya meliputi mesin seperti komputer dan peralatan lainnya, tetapi juga seluruh alat perantara atau media data supaya seluruh objek data tersebut tercatat atau terekam, mulai dari kertas hingga ke disket magnetik. Yang ketiga, perangkat lunak komputer. Konsep sumber daya perangkat lunak termasuk juga seluruh perangkat perintah pengolahan informasi. Konsep umum atau generic konsep perangkat lunak ini tidak hanya termasuk perangkat perintah atau instruction, pengoperasian yang dinamakan program yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perangkat keras komputer, tetapi juga perintah-perintah pengolahan informasi yang diperlukan orang yang dinamakan tata cara atau prosedur. Yang keempat, basis data atau data dan informasi. Data mempunyai arti lebih besar dari sekadar bahan mentah sistem informasi. Konsep sumber daya data telah diperluas oleh manajer dan para ahli sistem informasi. Mereka menyadari bahwa data merupakan sumber daya organisasi yang berharga. Jadi, data sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan efektif untuk menguntungkan semua pemakai akhir dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir yaitu jaringan atau fasilitas. Jaringan telekomunikasi seperti internet, intranet, dan extranet telah berperan penting untuk keberhasilan operasi dari seluruh jenis organisasi dan sistem informasi yang berbasis komputer. Jaringan telekomunikasi terdiri atas komputer,
pengolah komunikasi, dan peralatan lainnya yang saling berhubungan melalui perantara atau media komunikasi, dan dikendalikan melalui perangkat lunak komunikasi. Selanjutnya, sumber daya fisik yang dibutuhkan di satuan pendidikan, sarana dan prasarana kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan dan material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penyimpanan, 4. Penginventarisasian, 5. Pemeliharaan, dan 6. Penghapusan. Selanjutnya, sumber daya keuangan yang dibutuhkan di satuan pendidikan. Keuangan atau pembiayaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan menjadi faktor esensial. Penanggung jawab manajemen pembiayaan di sekolah adalah kepala sekolah dan guru yang bertanggung jawab. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami memohon maaf. Wassalamualaikum